Halo sob, jumpa lagi di channel Menyan Elektronik. Kali ini saya kedatangan user ini bawa handphone Xiaomi Redmi Note 5A dalam keadaan matot alias mati total. Dan ini adalah penampakan unitnya. Untuk handphonenya lumayan masih mulus. Oke, langsung saja kita coba untuk charger. Nah, kita coba chargernya dulu. Oke, charger berfungsi, bisa untuk mengecas handphone lain. Lalu kita akan coba untuk unitnya ini, apakah ada respon. Oke, tidak ada penampakan sama sekali. Namun di bagian LED-nya ini ada kedip-kedip ya sob. Ini maaf tidak begitu nampak, ini di bagian LED indikatornya. Nah, indikator ini ada lampu putih kedip-kedip. Namun di layarnya tidak ada display sama sekali ataupun tidak ada penampakan sama sekali. Oke, langsung saja kita eksekusi. Kita keluarkan dulu SIM tray-nya. Oke, lalu kita akan buka untuk cover belakangnya. Untuk lebih mudahnya kita cari celah dari bagian SIM tray, karena kuku panjang jadi lebih mudah untuk membukanya. Jika sobat tidak mempunyai kuku panjang, bisa pakai bantuan kartu remi ataupun kartu ATM ataupun kartu yang sejenis ATM itu pun bisa. Intinya yang berbahan plastik supaya tidak lecet ya sob. Oke, sudah terbuka. Selanjutnya kita buka bautnya, baut pengunci fleksibel. Ini ada 3 baut ya sob. Ini buka semua. 3 baut ini dibuka. Ini maaf, bautnya jatuh. Oke, bautnya sudah terbuka, kita ambil pakai pinset. Lalu kita buka untuk fleksibel baterainya ataupun konektor baterainya. Di sini ada keterangan untuk bagian plus dan minusnya ya sob. Ini untuk bagian dalam itu adalah plus, yang bagian luar adalah minus. Selanjutnya kita cek untuk tegangan baterainya, apakah ada arusnya ataupun ada tegangannya di baterai. Mohon maaf sob, ini masih rada pilek. Oke, tegangannya tidak ada 1 volt ini, hanya berapa ratus milivolt tadi, tidak ada 1 volt. Oke, langkah selanjutnya, karena baterainya kosong, kita akan injek
untuk tegangan baterainya bisa pakai alat seperti yang saya gunakan ini. Ini adalah activation tool. Ataupun kalau sobat tidak punya alat seperti ini, kita bisa pakai alat sederhana ataupun bantuan dari kabel USB bekas. Oke, kita tidak gunakan alat ini ya sob. Ini hanya sebagai contoh saja. Oke, kita akan gunakan kabel bekas saja, karena mungkin sobat-sobat yang di rumah tidak mempunyai alat seperti ini. Jadi kita gunakan seperti ini, kabel USB bekas. Kita potong. Nah, seperti ini ada 4 kabel. Yang kita gunakan adalah kabel yang berwarna merah dan hitam. Yang hijau sama putih itu abaikan saja, potong saja, tidak usah digunakan. Yang kita gunakan adalah yang warna merah dan hitam. Yang merah adalah positif dan yang hitam adalah negatif. Nah, yang ini kita abaikan saja. Untuk yang hijau sama putih itu adalah untuk data. Ini kita potong saja supaya tidak mengganggu. Nah, yang kita gunakan adalah yang merah sama hitam. Saya yakin kalau kabel USB bekas, saya yakin sobat semua ada di rumah. Dari kabel yang sudah tidak dipakai, pasti ada. Pasti ada ya sob. Jadi kita akan gunakan bantuan dari barang bekas ini ataupun kabel bekas ini untuk injek tegangan baterainya. Karena perlu diketahui ya sob, untuk baterai yang kosong tidak ada arusnya itu tidak mungkin bisa dicas. Biarpun 1 hari 1 malam dicas, tidak mungkin bisa masuk ataupun tidak mungkin bisa menyimpan tegangan. Jadi langkahnya adalah kita harus injek tegangan baterai dahulu. Baru kalau tegangan sudah cukup ataupun arus sudah cukup, baru kita bisa mengecasnya. Seperti itu. Untuk bantuan injeknya, dari kabel tadi kita pakai bantuan lagi, yaitu jarum pentul ataupun sejenisnya. Jarum jahit yang kecil pun bisa, ataupun kalau ada jabit buaya sob, lebih mudah lagi pakai jabit buaya. Bisa beli di toko elektronik, itu ada jabit buaya yang kecil. Mungkin harganya kalau tidak salah 2000-an mungkin. Untuk jabit buaya itu kita beli 1 pasang untuk merah dan hitam. Kalau beli usahakan yang paling kecil ya sob, jabit buayanya, karena banyak ukuran. Namun di sini saya gunakan jarum saja, jarum sama pinset yang saya gunakan kali ini. Ini hanya sebagai contoh saja. Selanjutnya kita colokkan ke kepala charger untuk kabelnya tadi. Oke, saya pastikan dulu untuk kabelnya tadi ada arus masuk. Kita cek dulu apakah ada tegangan. Oke, ada tegangan 5 volt, 5, sekian volt. Intinya berarti untuk kabel tidak ada masalah. Biarpun kabel bekas, ternyata masih bisa digunakan. Selanjutnya kita akan injek baterainya pakai kabel tadi. Untuk kabel yang hitam kita tancapkan pada konektor baterai bagian luar ataupun bagian kiri ya sob, kalau dilihat dari depan seperti ini. Bagian luar adalah negatif dan bagian kanan adalah positif.
Dan ini untuk negatifnya saya pakai jarum, untuk positifnya saya pakai pinset. Sebelah kanan pakai pinset, sebelah kiri pakai jarum. Nah, seperti ini. Nah, langsung kita tancapkan saja ataupun tempelkan pada konektor baterainya. Untuk injek tegangan seperti ini kurang lebih 5 menit sampai 10 menit ya sob, agar cukup terisi untuk baterainya. Ini kita tahan kurang lebih ya 5 menit sampai 10 menit. Lebih lama lebih bagus. Namun lebih mudahnya pakai bantuan jepit buaya, itu lebih mudah lagi sob. Jadi kita tidak perlu menahannya pakai tangan seperti ini. Ini hanya untuk sebagai contoh saja supaya sobat-sobat yang di rumah, terutama user yang tidak punya alat, bisa melakukan hal seperti ini ataupun bisa eksekusi sendiri. Ini memang sengaja tidak saya potong untuk videonya ataupun tidak saya percepat. Sebetulnya saya potong untuk injek tegangan ini, saya potong, tidak saya masukkan semuanya, karena ini untuk injek tegangannya kurang lebih saya injek 10 menitan supaya tegangan yang masuk ke baterai itu cukup. Untuk biasanya kalau tegangan yang masuk ke baterai sudah sekitar 3 volt itu sudah bisa dicas ya sob. Kalau di bawah itu belum bisa dicas. Ini memang harus bersabar untuk menunggunya. Ya, harus bersabar intinya, seperti itu. Jika mau berhasil ya harus sabar. Nah, intinya ini untuk pembelajaran khususnya buat pemula ataupun sobat-sobat yang ada di rumah semua yang bukan tukang servis bisa mengikuti cara ini. Oke, kita cek tegangannya. Oke, sudah cukup ini ternyata 3,7 volt. Ini dipastikan normal untuk baterainya. Kalau 3,7 volt berarti kita bisa langsung nyalakan handphonenya. Untuk sobat-sobat yang sudah dukung Menyan Elektronik, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan bagi yang belum, jika video ini dirasa bermanfaat, silakan like, komen, share, subscribe, juga aktifkan tombol loncengnya supaya channel ini bisa semakin berkembang, tentunya semakin bermanfaat untuk sobat-sobat semuanya, khususnya pemula seperti saya tentunya, karena saya sendiri pun juga masih pemula. Di sini saya hanya berbagi, tidak ada maksud untuk menggurui. Intinya di sini kita belajar bersama-sama, saling bertukar pendapat ataupun sharing. Bisa tulis di kolom komentar, ataupun punya gagasan ataupun punya ide, monggo silakan. Ataupun ada kekurangan bisa tulis di kolom komentar supaya saya bisa memperbaiki untuk kedepannya. Dan ini sudah berhasil, sudah sampai ke menu utama. Untuk kasus mati total tadi sudah done, sudah sukses, tinggal kita untuk menutup cover belakangnya.
Oke, sekian, terima kasih untuk sobat-sobat semua yang sudah dukung channel ini, dan yang belum monggo silakan like, share, komen, subscribe, juga aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Menyan Elektronik. Sekian dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya, semoga bermanfaat.